Selamat datang di Kota Malang. Jika mendengar kata Malang, apa yang ada di benak Anda? Ya, kota yang satu ini identik dengan buah apel. Selain dikenal sebagai kota pelajar, Malang juga memiliki julukan sebagai kota apel. Menurut peneliti sejarah Malang era klasik, Chandra Kurnia Putra, wilayah Malang berkembang sejak masa Purbakala atau pada periode abad ke-8 dan ke-9 Masehi. Daerah yang sekarang disebut sebagai Malang mulai memasuki zaman sejarah itu pada masa sekitar abad ke-8 Masehi. Jadi ditemukannya Prastindinoyo pada yang menunjukkan tahun 760 Masehi itu sebagai tanda bahwa daerah Malang mulai memasuki sejarah. Apel telah menjadi daya tarik tersendiri bagi kota Malang. Namun, perkebunan apel justru lebih banyak ditemukan di Kota Batu yang terletak hanya 15 km sebelah barat kota Malang. Kota Malang bersama dengan Kota Batu dan Kabupaten Malang tergabung dalam satu wilayah metropolitan Malang Raya. Pada awal tahun sebenarnya tahun 90-an itu wilayah Malang itu kan dulu menarik untuk kita cermati, yaitu Batu itu bagian dari Malang, khususnya Kabupaten Malang. Tapi setelah diusulkan jadi kota administratif dan sejak awal reformasi berhasil menjadi kota tersendiri, maka Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Batu itu kita sebut sebagai konsep Malang Raya. Namun seperti apa sejarah asal-usul penyebutan nama Malang? Hingga saat ini toponim nama Malang masih diteliti oleh para ahli sejarah. Untuk kata Malang, banyak hipotesis sekali, Mbak ya. Salah satunya adalah ditemukannya sebuah prasasti di daerah Malang sebelah selatan yang menyebutkan di situ Raja Mataram mengadakan berburu di daerah yang disebut dengan Malang. Kemudian yang kedua menyebutkan tentang Malang Angkusa Iswara yang sekarang menjadi ikon kota Malang. Sisa-sisa bangunan kuno masa kolonialisme Belanda masih dapat kita saksikan di kota Malang yang telah berkembang dan tumbuh menjadi modern. Meski demikian, menurut sejarawan dari Universitas Malang Haryono, sisa bangunan peninggalan Belanda di wilayah Malang ini sudah sangat minim. Yang khas ya dua situs yang di tengah kota, yaitu alun-alun yang ada di Jalan Merdeka dan alun-alun Bundar di depan Balai Kota. Dan yang paling mencolok artinya kalau di alun-alun lama depan pendopo itu yang masih khas bangunan kolonialnya sekarang ada itu gereja sama rumah-rumah di utara alun-alun Bundar, kemudian di baratnya itu nanti kayu tangan. Jadi arah kayu tangan itu adalah arah perdagangan dan kemudian ke barat di Jalan Ijen. Inilah kawasan Ijen Boulevard atau kawasan Ijen sekarang di Kota Malang. Dahulu kawasan ini dihiasi oleh tembok-tembok rumah bergaya arsitektur Belanda. Namun kini yang nampak hanyalah aktivitas warga yang padat terselip di antara bangunan perumahan tinggi. Kalau wilayah Malang kotanya sudah berbeda jauh. Sehingga kalau dulu itu hanya wilayah Klojen saja, jadi sangat kecil gitu. Jadi wilayah Klojen dan Jalan Ijen sini, kemudian setelah kemerdekaan hanya ada 3 kecamatan. Baru pada tahun 80-an itu wilayah Kota Malang bisa diperluas. Sehingga Kota Malang yang dari 3 kecamatan kemudian menjadi 5 kecamatan.
Di Indonesia itu pertama kali tanaman apel masuk pada tahun 1929. Dibawa oleh orang Belanda